tidak pernah membicarakan tentang dampak kerusakannya siapa yang bertanggung jawab. Tidak ada yang pernah menyatakan itu. Tidak ada pernah yang mewacanakan siapa ini yang akan bertanggung jawab itu. Ya, jadi begini. Saya bilang tadi kan ada di ujungnya. Jadi begitu, karena logikanya begitu dia misalnya menyatakan kerugian negara hanya 2 miliar, kita tanya dulu nih, ini 2 miliar ini apa? Apakah kerusakan lingkungan? Apakah yang diambil? Ataukah itu PNBP? Kalau misalnya dia hanya PNBP, misalnya yang 2 miliar yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan, katakanlah seperti itu, berarti kita mengamini bahwa proses operasi produksinya itu legal secara due proses dalam proses operasi produksi. Betul dia sudah punya izin kan gitu, tapi dia juga harus melihat ada proses yang dilakukan, ada RKAB. Misalnya kan RKAB itu kan sesungguhnya rencana kegiatan saya lupa singkatannya itu kan RKAB. Jadi itu menaruh beberapa pointer-pointer tentang proses mereka melakukan operasi produksi, sehingga bisa menghitung berapa tanggung jawabnya yang harus dia bayarkan kepada pemerintah, berapa tanggung jawabnya dia sebagai perusahaan untuk corporate social responsibility CSR kan, dan berapa juga misalnya dia hal-hal penting terkait dengan lingkungan yang dia harus perbaiki di situ, reklamasi pasca tambang dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak menghitung itu, maka hanya kerugian negara yang disebut sebagai 2 miliar itu ya hanya, saya nggak tahu apakah itu hanya PNBP atau kerugian apa yang dimaksudkan oleh BPKP. Dengan aktivitas yang dilakukan oleh PT AMG yang menimbulkan banyak kubangan. Kami investigasi ada sekitar 10 kubangan yang ada di situ. Yang paling besar 25 hektar. Itu siapa yang bertanggung jawab? Setelah aktivitas ini, misalnya aktivitas operasi produksi ini. Apakah dengan angka 2 miliar itu akan bisa melakukan proses reklamasi pasca tambang misalnya, itu untuk kecil ya? Itu pertanyaan. Makanya mari dalami. Kami mendorong untuk mendalami itu. Karena sudah ada kerusakan lingkungan, terus sampai hari ini nggak ada yang menyatakan siapa yang bertanggung jawab ini. Tidak ada satu wacana sekalipun dari APH, dari pemerintah, dari misalnya dari perwakilan dari Kementerian SDM. Kita tahu bahwa ada inspektur tambang di sini kan, sebagai perwakilan SDM yang ada di daerah. Tidak pernah membicarakan tentang dampak kerusakannya siapa yang bertanggung jawab. Tidak ada yang pernah menyatakan itu. Tidak ada pernah yang mewacanakan siapa ini yang akan bertanggung jawab itu. Apakah dibiarkan begitu saja atau menjadikan apa? Sementara itu menjadi tempat yang sangat riskan dan berbahaya. Dan nelayan udah nggak mungkin lagi melaut di situ. Itu sebagai potensi kerugian negara yang harus juga harus dicermati. Potensi kerugian negara. Kenapa? Karena kan dia ambil nih sumber daya alamnya. Jadi kami mendorong agar juga lebih mencermati kerusakan lingkungan hidup, kerusakan ekologi berubah bentang alam itu sebagai potensi kerugian negara yang dapat kemudian yang harus kita dorong sebagai tanggung jawab perusahaan.